menjadi sangat kabur sekarang batasannya. Seseorang mau disebut sebagai jurnalis atau tidak itu sangat kabur sekarang. Apakah seorang jurnalisme itu adalah dia harusnya masih patuh pada 5W 1H? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Jumpa lagi bersama saya Herman Tale Daulay, pembawa acara tunggal bincang-bincang tipis-tipis di channel YouTube Tale Trias Info. Di channel ini segala isu ataupun problem akan kita analisis dan iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada kesempatan ini kita akan mengangkat tema soal pers dengan topik akankah limbah pers melimpah. Maka dari itu saya menghadirkan abang anda saya, wartawan senior, salah seorang pelopor jurnalisme infotainment, Bang Amajon dari Munte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, selamat siang. Abang kan termasuk salah seorang jurnalisme infotainment dan tidak sekedar pers tapi juga produser, ya. Menghadirkan dulu Otista, Kabar Kabari di masa kejayaan itu dulu kan menjamur itu. Ya. Terakhir abang ingatnya berapa jumlah infotainment yang tayang itu? Yang puncaknya itu ada sekitar 43 infotainment. Berarti pemirsa sampai beruntun disuguhi pagi Insight Pagi, siang Otista, macam-macam. Halo Selebriti, macam-macam. Pokoknya mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur tuh ada infotainment. Cek and recheck, Ya. Kabar Kabari, semua gitu ya bang. Ya. Tapi di situ abang pernah nggak sedikit sebagai wartawan gitu, kan itu isunya seragam. Karena saya lihat di situ sedikit kritik, ada juga saya lihat reporternya itu numpang mic. Iya. Numpang mic, kenapa saya numpang mic? Satu orang yang asik wawancara, yang ini cuma nyodorin Mic doang. mic doang. Itu Ya. gimana bang? Ya, itu kan karena persoalannya adalah kembali kepada katakanlah produser atau pemilik PH itu sendiri ya, pemilik infotainment itu sendiri. Karena memang banyak juga infotainment yang hadir pada waktu itu tuh yang memang tidak memiliki dasar jurnalistik sebetulnya, dan menganggap bahwa tayangan infotainment itu adalah dalam bahasa kita tuh kasta terendah dalam dunia jurnalisme. Oh, makanya abang dan kawan-kawan berupaya kuat agar jurnalisme para reporter infotainment ini masuk jadi jurnalis gitu jadi ya. Jurnalis, itu gitu. Jadi anggota PWI, jadi anggota apa gitu ya. Karena waktu itu kita dianggap kasta terendah karena apa? Hampir tidak ada ilmu sama sekali. Jadi mereka rekrut kadang-kadang cuma lulusan SMA atau lulusan yang sama sekali tidak mengerti tentang jurnalisme, hanya disuruh ke lapangan, ada acara, kamu tinggal sodorin mic. Perintahnya memang cuma sodorin mic, pasti nanti akan ada yang wawancara. Jadi, kamu tinggal ikut, bawa pulang, kita edit, kita rubah, kita kasih narasi, kita kasih presenter, jadi tayangan. Betapa mudahnya, makanya menjadi kasta terendah pada waktu saat itu. Nah, terus abang kalau di PH abang yang lakukan itu? Kalau saya kan juga udah jelas kalau kita kebetulan memiliki pendidikan yang dasarnya memang jurnalistik gitu, apalagi kita yang mempelopori, maka kita masih patuh pada kaidah-kaidah jurnalistik gitu loh. Kita tidak pernah bertanya pada artis dengan kalimat pertanyaan pertama itu adalah katanya. Tapi kita kalau kita mungkin informasi bukan dengan pertanyaan katanya Anda gitu, tapi yang saya lihat, misalnya gitu. Jadi ada fakta dulu, fakta yang harus kita konfirmasi, bukan fakta yang dibuat-buat gitu loh. Nah, itu yang terjadi waktu itu. Makanya akhirnya infotainment sekarang ini mengalami masa senja, masa itu sudah hampir tidak ada lah infotainment. Ya kita katakan ya karena kesalahan infotainment itu sendiri sebetulnya adalah gitu, karena masyarakat menjadi kebal karena banyak sekali akhirnya misalnya infotainment A menyebutkan A persoalan itu, ternyata infotainment B enggak tuh B kok ternyata. Jadi tidak bisa tidak bisa. Karena fakta sebenarnya satu sebenarnya. Faktanya satu. Gitu. Nah, dari sekian 40-an sekarang kan itu udah banyak yang bunuh tikar ya. Nah, makanya saya bilang tadi cocok kita diskusikan soal limbah pers. Ya. Menurut pengetahuan abang, informasi rekan-rekan kita ini sekarang ya itu tadi, kalau dia kategorinya adalah memang basicnya adalah seorang wartawan, biasanya dia bisa bertahan dengan ya pindah ke media lain. Ya, artinya tidak penting apakah itu katakanlah infotainment itu kan ada media broadcast, gitu kan, media penyiaran dalam artian menggunakan satelit, gitu kan.
dia bisa pindah ke media cetak, gitu kan? Nah, ketika sana media cetak mengalami dia kalah, mengalami masa senja, dia sekarang pindah ke media digital, gitu kan? Nah, sebagian lagi ya coba memproduksi tayangan-tayangan yang akhirnya kemudian tayang di YouTube, karena hampir sama sebetulnya. Yang membedakan cuma platformnya doang kan, tapi bentuknya hampir sama, wawancara, editing, kasih narasi, bahkan ada kasih presenter lagi, dibuatlah dua berita gitu. Kadang malah mereka mengutip dari Instagramnya artis, dari Facebooknya artis, diambil, dikutip, di create, gitu, dikasih narasi, seakan-akan jadi sebuah liputan. Padahal di YouTube-nya ya. Makanya kalau ada artis waktu itu seorang artis komedi bermasalah, dia sempat rasa juga karena yang dikutip-kutip disambung-sambungkan gitu. Gitu. Jadi menurut Abang Anda nasib pers sekarang ini kan boleh dibilang disruption lah ya, dari cetak ke digital. Abang kan boleh dibilang merasakan namanya mulai dari mesin ink, dioret-oret sama redaktur dengan entengnya dibuang ke. Saya Pak merasakan itu ya Bang ya. Mengetik ulang. Kalau sekarang komputer tinggal ini ya Bang. Tinggal copy paste kan, copy paste koreksi kan. Iya. Dulu Abang sempat merasakan ini. Merasakan. Karena saya mau menikah itu tahun 86. Dari peradaban perspektif pers itu Bang, mulai dari mesin tik, ke komputer, ke digital, sekarang gimana Bang melihat dunia pers sekarang? Ya, dunia pers sekarang ini relatif bersaingnya sangat keras, terutama dengan media sosial. Terutama dengan media sosial. Sering dengan media sosial ya? Iya, head to head dengan media sosial, karena media sosial itu kecepatannya sangat luar biasa. Makanya sekarang banyak sekali media, katakanlah media pers yang digital itu justru menjadikan media sosial itu sebagai partner dalam tanda petik ya, artinya kecepatan mereka itu kan artinya katakanlah ada suatu peristiwa katakanlah kecelakaan gitu, kan adanya di media sosial lebih cepat, wartawannya betul-betul tahu kan, dengan media sosial itulah dia akhirnya menjadi tahu dan mencoba mengembangkannya. Bahkan untuk mengembangkannya pun kadang-kadang masih media sosial juga yang lebih cepat gitu, karena itu yang kita sebut dengan netizen itu tadi kan. Kita kalah dengan netizen di warganet ini. Makanya ada narasumber bingung kok tiba-tiba udah masuk koran aja tweetnya itu gitu ya. Iya, gitu loh. Kecepatan itu. Berarti menurut Abang perlu nggak ada perbaharuan kurikulum Fakultas Komunikasi jurusan jurnalistik? Karena sangat. Karena gini, menjadi sangat kabur sekarang batasannya. Seseorang mau disebut sebagai jurnalis atau tidak itu sangat kabur sekarang. Apakah seorang jurnalisme itu adalah dia harus yang masih patuh pada 5W1H, masih patuh pada undang-undang pokok pers, masih patuh pada kode etik gitu. Itu menjadi sangat bias sekarang ini gitu. Karena warganet bisa melakukan itu tanpa harus disebut sebagai wartawan. Di Facebook bisa secara langsung kan? Di Facebook bisa secara langsung gitu loh. Lebih faktual dia. Lebih faktual dan lebih cepat gitu. Ingat ya bahwa salah satu kekuatan internet itu adalah kecepatan. Kita nggak bicara akurat dulu, kecepatan dulu, gitu loh. Kecepatan dulu, akurasi yang dulu ya? Jangan dulu, kecepatan dulu. Ketika kecepatan itu dikuasain, maka mudah untuk mempengaruhi di belakangnya gitu loh. Soal nanti di belakang ada yang mengkoreksi berita itu salah, sudah jadi berita dulu kan gitu, sudah viral dulu gitu loh. Jadi disitulah perlu kreasi konten itu. Konten kreator itulah di situ. Bagaimana dia mengolah berita itu menjadi, apalagi kan setiap hari itu kita menganggap bahwa ada ribuan berita yang bisa dibuat gitu. Sekarang itu sudah sangat remeh-temeh. Artinya berita itu sudah sangat bisa katakanlah. Tadi siang saya makan dengan seorang artis sinetron, makan dan ubi tubuh misalnya itu. Yang sehari-hari menurut kita itu adalah hal biasa, tapi secara konten bicara ya, itu bisa menjadi berita gitu loh. Ini Ibu Nia Rahmani ya Win, pemain sinetron di Indosiar, di Trans 7 yang sering jadi nangis-nangis gitu. Jadi ada satu cameo lagi sekarang di zaman sekarang ini bahwa the content is king, the platform is queen. Jadi platformnya boleh apa aja, tapi konten yang penting. Kita platformnya itu bisa Facebook, bisa TikTok, bisa YouTube, bisa macam-macam. Itu platform. Punya pengalaman juga Bang Antar. Ada nggak waktu Abang lagi di rame-ramenya infotainment, saking nggak ada berita menarik, si artis disuruh bikin isu, kan relevan dengan sekarang juga, dengan konten sekarang gitu ya. Kan ada nggak, kamu bilang lah, si artis menunjukkan album nih, cari isu yang... Kalau itu biasanya di-create oleh kita.
wartawan yang create atau kita minta sama artis yang misalnya ya saya sekali lagi berdasarkan pengalaman kan pernah saya lakukan itu karena saya punya moto begini, if you can get news, kalau kamu tidak bisa mendapatkan berita, you make it news, buatlah berita. Nah itu ada suatu Bang dulu isunya saya dapat info dulu, abang adalah seorang wartawan senior, si artis meluncurkan album, nggak ada berita, disuruh isu cerai gitu ya dengan suaminya, bong-bongan, hampir mau jadi kejadian jadinya. Itu gimana Bang? Itu kan dampak ya, itu dampak ya. Apa namanya? Kalau kita mau bermain-main di wilayah itu ya risikonya besar. Sebetulnya kan itu kan terjadi pada Nia Paramita ketika dengan Pak Sudarso Bahir waktu itu. Ya kan akhirnya Nia Paramita cerai dengan Gus Dur. Itu bagian dari itu tadi? Ya kan tadi kan bagian dari create doang kan tadinya gitu kan. Bagaimana menaikkan nama seorang tokoh ini supaya moncer sebagai ketua umum baru dari sebuah partai misalnya. Dan penyanyi-penyanyi pendatang baru pun harus dibuat isu-isu. Harus dibuat isu karena kan ya karena berlaku kan di dalam dunia jurnalistik bahwa the bad news is the good news. Gitu kan? Bahwa anjing gigit orang itu bukan berita, tapi orang gigit anjing itu berita. Kan gitu kan? Makanya harus dibuatlah berita gitu kan supaya orang nengok. Berita-berita yang normatif itu orang udah tahu bahwa seseorang kan sekarang gini, mana lebih menarik? Berita seorang artis cerai dengan artis memberikan sumbangan. Dulu berarti peran wartawan membesarkan artis itu sangat besar ya, sangat besar. Jadi tapi sekarang udah nggak bisa. Karena kayak Baim Wong, Raffi Ahmad mereka udah punya subscriber 20 jutaan orang. Jadi komposer yang iya. Dulu kan ngambil hati wartawan, ambil isu apa gitu. Malah minta digosipin apa supaya naik namanya. Malah abang pernah dulu ingat saya dulu, namanya abang supaya nasib pendatang band baru ini tidak sia-sia. Begitu selain mengeluarkan album atau dia mengeluarkan album, pendatang baru abang jangan mengeluarkan album, percuma bunuh diri. Banyak Agustus selain mengeluarkan album, karena abang nanti ada kick band atau band baru meluncurkan di Agustus itu abang larang, karena pasti tenggelam nanti sama album selain. Mundur dulu kau beberapa. Akhirnya mereka mundur laku besar. Itulah peran wartawan dulu. Karena kan insting pada pengalaman kan gitu loh. Karena kita kan wawancara juga kan sebelumnya dengan para produser di Glodok sana yang menguasai jalur distribusi kaset. Janganlah gitu loh. Makanya dulu artis itu dekat wartawan itu bersahabat dulu. Dulu kan beda mas kan beda. Dulu bersahabat. Abang nggak contohnya banyak sahabat dengan. Dulu kan disebut wartawan itu kayak ikan dan air kalau membutuhkan. Sekarang enggak gitu loh, baru saling bermusuhan. Gitu loh. Karena itu tadi si artis udah hampir nggak butuh media, dia kan punya media sendiri, itu bilang media sosial bukannya kan gitu kan. Bahkan kita sendiri mau cari informasi tentang artis yang terbaru ya lihat medsosnya. Nah, kembali ke konten kreator sesuai dengan zamannya, Pak. Sulit nggak menjadi konten kreator? Sebenarnya sih tidak sulit sekarang ini, tidak sulit. Tinggal mencari SDM yang pas, susahnya gitu. Karena kan gitu loh. Materi itu kan saya sekarang tadi bertonton materi itu ada setiap hari. Tapi bagaimana sebagaimana banyak kreator, bagaimana ini menjadi konten, bisa jadi konten nggak gitu loh. Katakanlah seperti siang ini sekali kita makan di restoran Mandailing misalnya, kita hadirkan masakan khas Mandailing. Bagi yang tidak memiliki kreativitas itu akan menjadi hal yang sangat biasa sekali gitu loh. Orang makan gitu loh. Karena sekarang kita bisa lihat ya, sekarang ini bahkan sinopsis sinetron Ikatan Cinta itu ditunggu orang tiap hari loh ya. Nah, artinya berarti kan tiap hari kita membutuhkan berita baru kan. Gitu loh. Tapi kan harus kreasi kita, harus berkreasi karena kan kita tidak boleh membocorkan apa sih isi kata kadang-kadang sabar juga dibocorkan beritanya, yang penting apa viewersnya naik. Makanya kan kurikulum di perguruan tinggi dimasukkanlah hal-hal seperti ini. Ini kan punya digital. Nah, itu tantangan jurnalisme ke depan itu sangat luar biasa beratnya sebetulnya gitu loh. Mengingat ada medsos tadi. Ada netizen itu. Ada netizen itu tadi gitu loh, warganet. Mencarikan pas itu nggak gampang ya. Nggak gampang sekarang ini gitu loh. Jadi dulu kita jadi wartawan itu sebuah kebanggaan gitu. Sekarang nggak dipandang orang gitu loh. Karena humas juga bisa katakan acara humas sendiri punya media sosial untuk mensosialisasikan apa yang terjadi di lembaganya kan gitu. Pemirsa Teletres Info, Bang Ahmad John Dalimunti adalah senior saya di kampus
Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik yang dulu bernama Sekolah Tinggi Publistik. Kami dulu itu kalau saya kerja di sebuah media untuk menjadi reporter itu tidak langsung diberi tugas, tukang gunting koran dulu, transkrip dulu, layout dulu, baru sekali ikut mendampingi senior ke lapangan. Itulah proses pematangan itu menjadi wartawan. Ya, kadang tulisan kita nanti 5W-nya 1H kurang, redaktur yang anaknya merobek-robek buang sampah bikin lagi gitu. Itu ternyata manfaatnya membuat dia jadi matang gitu loh. Leading gitu ya Bang. Nah itu jadi ke depan Bang, agar limbah pers ini tidak semakin melimpah, karena kan saya lihat sama kayak nasi pager, saya lihat lama-lama nih kayak mau ini juga dulu pager, kalau abang dulu di Satilindo di mana nih keren banget gitu kan, datanglah handphone ini media cetak juga disruption juga saya lihat ini akan udah banyak juga saya lihat teman-teman yang beralih profesi juga. Kalau yang bagi teman-teman yang tadi sekian jumlah wartawan ini bisa menjadi tidak punya pekerjaan atau bagaimana gitu Pak? Iya, itu seperti tadi di awal kan saya katakan bahwa bagi yang memang memiliki basis yang kuat sebagai seorang jurnalis, dia pasti akan lebih mudah, katakan lebih mudah entah beradaptasi apakah dia akan bikin media sendiri. Nah terbanyak adalah bikin media sendiri. Online juga saya lihat juga menjamur. Iya kan, makanya saya bilang medianya menjadi media independen. UMR juga berpengaruh jadi karena banyak kan ini pasti di bawah nasib dari wartawan pun pasti. Iya, makanya kan sekarang ini saya membangun sebuah media di mana saya menggaji mereka itu berdasarkan performance base. Jadi basisnya performance. Kalau kamu ingin dapat duit banyak, ya bikin berita yang banyak. Bukan berita yang baik loh, berita yang banyak, maksudnya berita yang banyak supaya viewersnya banyak. Hitungannya viewers, karena pemasang iklan pun berdasarkan viewers. Tidak bisa lagi berdasarkan viral misalnya gitu. Bisa viral. Tapi kan kalau jumlah pembacanya nggak banyak, atau misalnya gini, kita bikin berita di rewrite oleh media lain, ditambah bumbunya lebih pedas, yang dibaca media lain, kita yang menjadi sumber, kita mungkin paling eksklusif nomor satu. Tapi ketika media lain bisa merewrite dan memberikan kata-kata tambahan, ini faktanya, kadang-kadang kan ada kalimat itu, ini yang terjadi sesungguhnya, karena nggak ada apa-apanya juga orang merewrite dari kita. Tapi dengan kemampuan bahasa, dengan kemampuan penampilan gitu kan, dengan gambar-gambar yang kadang-kadang di-create gitu, sehingga menjadi lebih viral daripada sumber berita yang paling pertama. Ini kembali ke seleksi alam juga ya, bagi yang berkreasi, adaptasi ya bisa bertahan ya, yang nggak sanggup beradaptasi ya. Iya, banyak karena banyak juga teman-teman saya akhirnya lari ke terutama UMKM, yang menjadi terutama banyak ke bisnis kuliner gitu kan. Itu yang terjadi sekarang ini gitu. Terus buat yang dulunya cuma jadi reporter tanpa basis, ya kita nggak tahu gimana nasibnya, mau benar seperti dikatakan menjadi limbah karena mereka juga kan tidak terdaftar di Dewan Pers. Limbah pers maksudnya limbah pers. Menjadi limbah pers. Di dunia film sendiri kan hampir nasional kan si bioskop nggak tayang nih Bang, nggak buka, berarti kan produksi film juga nggak berhenti. Ini teman-teman abang yang artis senior, pekerja film gimana Bang? Setelah abang sekarang kondisi? Iya, kondisinya sangat memprihatinkan gitu loh. Makanya kan ada stimulus kan. Iya, makanya kan ada stimulus kan dari pemerintah untuk bidang perfilman khusus. Ada di Menparkerap sama di PFN, Pusat Produksi Film Negara yang sudah jadi lembaga pembiayaan film kan. Itu kan karena sudah sangat memprihatinkan saat ini. Karena apa? Ya karena pembatasan orang datang ke bioskop membuat bioskop juga tidak bisa beroperasi dengan normal. Karena kan bioskop 50%, sekarang udah agak meningkat 70%. Tapi pertanyaannya lagi, siapa yang mau nonton dengan kondisi ekonomi seperti ini gitu loh. Banyak film yang ditahan oleh para produsernya, teman-teman saya produser itu menahan film untuk tidak beredar dulu karena tidak ada yang nonton, dan yang terbanyak akhirnya mereka jual ke TV streaming. Oke Bang, ada dua pertanyaan terakhir lagi Bang, soal plagiat karena udah begitu bebas mengambil lagi. Yang kemudian kesejahteraan wartawan karena udah viewernya udah banyak, ini udah boleh belum etika jurnalistik itu dia mendapat duit dari kreasi? Kan dulu kan wartawan juga, abang lah dulu contoh dulu menerima amplop, abang menghadiri konferensi pers, tanda tangan, suka masih banyak yang mau, bagi yang mau ambil, bagi yang mau balikan gitu ya kan. Si wartawan udah boleh belum sekarang
jurnalistik marketing dia seperti karena pure tadi yang bilang itu aja. Iya, itu tadi makanya kalau sekarang ini kan seperti saya bilang tadi, sekarang itu yang paling penting adalah viewers. Ya, atau kalau di media itu namanya page view yang mengunjungi halaman kita. Itu pun dengan sistem algoritma masih dihitung lagi durasinya. Jangan-jangan cuma lihat depannya doang. Iya. Cuma lihat judulnya doang. Memang terhitung dia bahwa dia sudah melihat, tapi tidak membaca ternyata. Kan beda lagi. Makanya bilang page view itu halaman yang dilihat. Nah, itu yang algoritma yang bisa melihat itu gitu loh. Jadi sekarang bagaimana kita mendapatkan penghasilan itu ya sekarang itu dari page view. Karena dari situlah nanti pengiklan akan mulai melirik kalau page view kita tuh banyak dibanding kalau cuma bahkan dari gaji. Karena berdasarkan pengalaman selama ini saya di media online, katakanlah kita menggaji si wartawan itu sesuai UMR 4 juta sekian gitu. Tapi begitu dihitung lewat algoritma, si wartawan itu ternyata cuma menghasilkan buat kantor tuh 2 juta. Ada hitung-hitungannya. Ada algoritma itu tadi. Ternyata dia cuma menghasilkan 2 juta dengan berita-berita yang dia buat, cuma menghasilkan 2 juta. Jadi ada hitung-hitungannya jadinya. Makanya sekarang kita mau memakai basisnya adalah performance base. Basisnya adalah dari penampilan. Penampilan itu ya itu tadi. Berapa banyak kamu membuat berita, satu. Yang kedua, berapa viral kamu bikin beritanya, dan berapa banyak orang yang membaca secara utuh. Berarti lebih UMR pun bisa dia dapat. Lebih ya, Bang. Jadi kalau sekarang itu ada di media sosial, tiba-tiba penghasilannya jadi 50 juta per bulan. Iya. Karena itu tadi, ternyata dia cuma bikin apa ya? Coba bikin sinopsis Ikatan Cinta. Tiap hari dia kulik, dia mungkin dia cari informasi ke lapangan, lagi syuting dan kalau soal plagiat gimana, Bang? Sekarang ini menjadi abu-abu soal plagiat. Iya, Bang. Karena itu tadi dengan mudahnya kita copy paste ya. Seperti saya katakan tadi bahwa kita bisa berita kita ini bisa diplagiat oleh orang lain. Kita nggak bisa nuntut apa-apa karena kita tidak punya jejak digitalnya. Kita tidak bisa sekarang ini mengklaim bahwa kita nomor 1 yang menayangkan, itu nggak bisa. Oke. Nggak bisa, plagiat itu nggak bisa sekarang itu. Jadi tapi kan kalau kita memiliki yang namanya kehormatan terhadap sebagai seorang jurnalis, itu kehormatan ya. Biasanya kita mencantumkan, saya menugaskan pada anak buah saya sebutkan seperti yang dikutip dari kadang-kadang untuk media besar yang kita kutip, tapi kita cantumkan seperti yang kami kutip dari Instagramnya si artis A. Itu namanya sportif, itu namanya kehormatan. Kehormatan kita sebagai orang. Oke, pemirsa Talentires Info, demikian bincang-bincang TV saya dengan Bang Amajun Dalimunte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.